Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada yang dikehendakinya tanpa batas. Surat Ali Imran di penghujung ayat 37. Pengurus dan Bapak Ibu jamaah maghrib yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan taufik dan hidayah Allah. Kita baru saja mendirikan sholat maghrib berjamaah. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut-pengikut beliau yang mengikuti beliau dengan ihsan sampai hari kemudian. Semoga kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, di awal kita sudah membaca firman Allah surat Ali Imran ayat 37 di penghujung, berkaitan dengan salah satu sifat Allah yang kita kenal di Asmaul Husna, yaitu Ar-Razzaq, yang maha pemberi rezeki. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada yang dikehendakinya tanpa hisab. Maka pada pertemuan malam hari ini kita akan membahas pendapat-pendapat ulama tentang rezeki. Ya, pendapat-pendapat ulama tentang rezeki. Ya, yang sangat banyak bisa kita jumpai baik secara tertulis maupun secara lisan. Ya, saya menulis dan kita bahas malam hari ini ada 7 nih yang saya coba rangkum dari pendapat-pendapat ulama tentang rezeki itu. Yang pertama berkaitan dengan rezeki tersebut terlebih dahulu. Ada ulama yang berpendapat bahwa rezeki itu adalah apa yang kita usahakan dan kita peroleh, lalu kita mampu memanfaatkannya. Itulah yang disebut dengan rezeki. Jadi kita usahakan, kita peroleh,
lalu kita mampu memanfaatkannya, itu disebut rezeki. Walaupun bahasanya Bapak Ibu seperti yang sering disampaikan oleh para mubalik dan asatidz kan, ada yang kalau dimakan akan menjadi busuk, ada yang akan dipakai ya jadi lapuk, ada yang disodokohkan untuk isu. Itu menunjukkan bahwa itu rezeki, karena nilai manfaatnya memang terasa. Ya, baju kan terasa nilai manfaatnya itu. Kita pakai sampai tidak bisa dipakai lagi, rusak, sobek atau sudah sempit, itu berarti rezeki itu. Karena memang nilai manfaatnya bisa kita rasakan. Makanan yang kita makan, yang kita suap, perut kita jadi kenyang. Terlepas kemudian kita gunakan untuk apa setelah kita kenyang, tapi yang jelas setelah kenyang itu ya kita mendapatkan nilai manfaat, walaupun yang kita makan itu akan menjadi kotoran, tapi tetap itu namanya rezeki. Termasuk harta yang kita belanjakan di jalan Allah, diinfakkan. Ya, apakah itu untuk masjid, ya, untuk fakir miskin, untuk anak yatim, membantu saudara-saudara kita, itu namanya adalah rezeki. Tapi kalau seandainya Bapak Ibu hari ini punya harta di tabungan, anggaplah 50 juta. Saya tanya kepada ibu, itu ada nilai manfaatnya atau tidak? Hah? Yang 50 juta di tabungan ibu itu ada manfaatnya atau tidak? Nah, belum kan? Bukan tidak ada, tapi belum. Kan belum ya? Belum dibelanjakan, ya kan? Belum dipakai, belum disedekahkan, baru terletak. Maka dalam pandangan ulama, karena nilai manfaatnya memang belum ada, itu tidak disebut rezeki itu, Pak. Tidak. Belum. Tapi kalau nanti Bapak Ibu ambil, ya, kemudian Bapak Ibu belanjakan, terasa ada nilai manfaat, maka baru itu yang disebut dengan rezeki. Nah, jadi itu pandangan ulama tentang rezeki itu. Bukan yang ditumpuk-tumpuk rezeki itu, bukan. Tapi yang nilai manfaatnya itu bisa dirasakan. Ya. Karena hari ini boleh jadi ada orang yang berpendapat yang ditumpuk-tumpuk itu rezeki. Ya, tibu diameh bertumpuk-tumpuk atau berameh, Bu. Kalau dia tong-etong Ustaz lasaratu sampai puluh ameh. Contoh, itu rezeki atau tidak? Ya. Kalau tidak dimanfaatkan kan tidak disebut rezeki dia, Pak. Kan belum ada nilai manfaatnya kan. Baru sebatas disimpan. Nah, jadi kalau belum ada manfaat tidak disebut dengan rezeki. Kecuali yang ibu-ibu pakai. Kalau yang ibu pakai contoh cincin, ya kan, galang, kalung, sebatas yang memang dibolehkan dalam ajaran Islam, Pak. Karena kan perempuan memang boleh pakai perhiasan kan, ya. Maka itu disebut rezeki karena sudah ada nilai manfaatnya, ya kan? Sudah ada nilai manfaatnya. Cuman jangan sado dipakai. Iko pelanggaan saja sudah. Tahu anak wisuda, anak di lemari di kampung itu pakai sudah, Pak. Tak kaji orang mencarinya. Cuman ada komentar, Pak, nampak bana orang kampung ke kota. Itulah Pak. Dia jamu ya lampun, oh. Iya. Ya nampaknya pas wisuda, ya. Pas wisuda, kok kan banyak orang kaya dari kampung, ya kan? Pas wisuda, rupanya nampak, yo kasa-kasa, kadang-kadang. Alah, ya ampun. Biasanya model itu tidak banyak cek dulu. Cuman komentaran lain gua tahu banget.
dari kampung ke kota dipakai saja. Ibu-ibu jangan model itu karena memakai perhiasan. Walaupun hukum menggunakan perhiasan bagi perempuan itu dibolehkan, tapi jangan berlebihan. Tidak boleh berlebihan. Apalagi tidak dikeluarkan zakatnya, jadi berdosa kan? Karena memang perhiasan walaupun dipakai, sebagian ulama berpendapat tetap harus dikeluarkan zakatnya. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi balik lagi, ya. Ulama memaknai rezeki itu adalah apa yang kita usahakan dan kita peroleh, lalu kita mampu memanfaatkannya, itulah yang disebut dengan rezeki. Kan di situ pembahasan tentang rezeki itu. Ya. Makanya kalau ibu ingin masuk dalam kategori berlimpah rezeki, nanti simpan tubuh belanjuan capek. Kalau memang ibu ingin disebut berlimpah rezeki, jangan terlalu banyak yang disimpan, Bu. Kalau terlalu banyak disimpan tidak dibelanjakan, berarti sakit rezeki ibu tuh. Lah, barang yang disimpan tuh, belanja dulu kok. Tak boleh. Simpan lah. Belanjakan kan iya diboya tuh. Barang ngecen rasakinya balimpah. Barang kau simpan yo baru. Basapi ke orang tiu sebentar. Jumlah sekian, ame sekian. Ya tapi kalau baru disimpan itu namanya ibu tidak berlimpah rezeki. Makanya agar kita bisa disebut berlimpah rezeki, kata ulama bagaimana? Ya manfaatkan yang tertumpu itu. Ya. Bagaimana cara memanfaatkannya? Bisa dibelanjakan di jalan Allah. Ya silakan untuk dibelikan makanan, pakaian dan sebagainya. Tapi ya artinya dimanfaatkan. Ya, nah, di situ pemahaman tentang berlimpah rezeki. Jadi kalau ada orang yang mengecek pitinya banyak, tapi indak dibelanjuan, berarti indak berlimpah rezekinya itu aja. Ya. Tapi walaupun tidak banyak hartanya, tapi selalu dibelanjakan, ya, diinfakkan, dibelanjakan, itu berarti disebut berlimpah rezeki. Berarti kan ada, ya, pemahaman kita yang selama ini keliru gitu. Karena kita selalu berbangga dengan yang tersimpan, bangga banget, jo yang tersimpan, kok mati ibu beko untuk sia yang tersimpan tuh, tidak beruntung suami ibu lah. Oh iya ya untuk anak kece ambo. Kau ibu meninggal dan yang tinggal banyak mereka. Terus sanang suami kan. Bagaimana Bu aja? Ya memang ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan kalau perhiasan yang dipakai itu tidak dikeluarkan. Tapi kalau saya lebih condong kepada pendapat tetap dikeluarkan. Ada pendapat yang mengatakan dikeluarkan cukup sekali saja. Tapi ada pendapat yang mengatakan setiap tahun. Maka saya lebih mengambil pendapat keluarkan saja setiap tahun. Kan tidak ada rugi itu aja. Mau untuk awak ya mah. Ya kan, kan dikeluarkan setiap tahun kan tidak ada yang rugi. Setiap dikeluarkan maka kebaikan itu akan kita dapatkan. Ya, hitung-hitungannya kan begitu Bu aja. Matau pendapat nan batu itu di kaluan awak dah maluan. Matau pendapat yang batu itu setiap tahun awak sekali saja. Maka ambil yang tetap dikeluarkan walaupun itu adalah perhiasan yang dipakai dan setiap tahun dikeluarkan dengan syarat sampai nisabnya. Kalau persenannya kan 2,5% tuh Bu aja. Tapi kalau nisabnya itu kan 85 gram emas ya Bu ya, kalau di mazhab Syafi'i gitu ya. 85 gram. Nah, kalau dikonversi ke ameh kan 30 ameh itu. Nah, sekitar itu. Ya, cuman kawanku dulu nancak dia. Kadake-dake 85 gram ameh. Ya kurang-kurangnya Ustaz. Nah, itu nampak mana enggak mau mengeluarkan zakat ya kan itu. Baik, Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, itu dulu perlu dipahami tentang rezeki dan tentang siapa yang disebut berlimpah rezeki. Bisa dipahami Bu ya? Jadi walaupun simpanan kita banyak, emas ataupun uang, tapi kalau tidak dimanfaatkan,
maka itu tidak disebut berlimpah rezeki. Itu perlu dipahami. Yang kedua Bapak Ibu, ada ulama berpendapat. Ini nanti kalau Bapak Ibu mendengar ceramahnya Syekh Sya'rawi Mutawalli, ada penjelasan beliau nih Pak, Syekh Sya'rawi Mutawalli. Beliau ini imamnya para dai, ya. Apa kata Syekh Sya'rawi Mutawalli? Rezeki itu ada yang menghilangkan dan rezeki itu ada yang mendatangkan. Itu pendapat beliau Pak. Jadi ada rezeki yang menghilangkan, ada rezeki yang mendatangkan. Beliau berikan contoh dalam ceramah beliau itu Pak. Ada orang yang dapat 100, satu lagi dapatnya 60, ya kan? 100 dan 60. Ya kalau nominalnya kan 100 lebih banyak daripada 60. Tetapi ketika dia dapat 100, kebutuhan yang Allah keluarkan dari orang tadi Pak, bisa jadi 120. Jangankan kemana buang lah Pak, pitih bulan lalu keluar. Kan ya Pak. Ada orang yang dapat 100, tapi Allah bikin kebutuhan orang itu di bulan itu Pak 120. Maka sekali lagi, itu namanya rezeki yang menghilangkan, kata Syekh Sya'rawi Mutawalli. Itu memang terasuju dewa sama Bapak Ibu. Iya kan? Artinya nang keluar per bulan kok lebih banyak dari yang dapat Pak. Padahal hitung-hitungan kita Bapak Ibu rasul-rasul bisa menabung. Tapi lah dijalani sebulan, jangankan ke menabung lah, malahan pitih nanta simpan yang tambit. Itu namanya rezeki yang menghilangkan. Ya, atau tinggal bertanya lagi itu, bakok bisa, kan? Bakok bisa, nan tasimpan yang tambit. Ya, nah itu kan ada yang boleh jadi Bapak Ibu memang kebutuhannya melebihi dari bulan yang lalu. Tapi kalau pendapat Syekh Sya'rawi Mutawalli, boleh jadi Allah bikin kebutuhan orang itu di bulan itu, ya, melebihi dari kebutuhan-kebutuhan sebelumnya, sehingga kemudian, ya, jangankan menabung, malahan yang tersimpan itu terambil. Ya, ini disebut rezeki yang menghilangkan, Pak. Ya. Boleh jadi mungkin dia memakan hak orang, mengurangi takaran dan timbangan, mengicu, menipu. Nah, boleh jadi dia mendapatkannya dengan cara yang tidak benar. Maka pendapat Syekh Sya'rawi Mutawalli ini disebut rezeki yang menghilangkan. Makanya kalau Bapak Ibu mengalami hal yang seperti ini, tentu introspeksi diri kita Pak. Lain tak tahu piti kawan jo kapiti awak tu, ya. Lain tak tahu makan yang haram tu itu. Sekarang disebut dengan rezeki yang menghilangkan. Tapi ada rezeki yang mendatangkan. Dia dapat cuma 60 kata Syekh Sya'rawi Mutawalli, tapi Allah tutup kebutuhannya pada bulan itu. Indak sakit Pak. Kebutuhan tidak ada yang banyak, sakit seperti biasa saja, sehingga jangankan mengambil yang tersimpan, bahkan dari 60 masih bisa dia menabung 10. Kan gitu ceritanya. Berarti ada rezeki itu yang menghilangkan, ada rezeki itu yang mendatangkan. Ya. Ini kita alami juga pendapat Syekh Sya'rawi Mutawalli ini Bapak Ibu dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Ya, aduh saya pengeluaran ke patang baru rusak aikolonan kanai, patang ko kanai aikolonan ande nak beranti sehingga akhirnya Bapak Ibu habis semua Pak. Malahan sekali lagi, ya kan, jual hamin di cincin orang rumah tu tak jual, adanya lah habis, buka lah cincin tu cek, oh iyalah, ya kan. Nah, itu namanya rezeki yang menghilangkan, ya. Ada rezeki yang mendatangkan. Ya, jadi kalau rezeki mendatangkan sekali lagi boleh jadi yang didapatkannya itu tidak banyak, tapi Allah menutup kebutuhannya. Tapi kalau yang menghilangkan, dia banyak dapat rezeki, tapi Allah buka kebutuhan itu, sehingga kebutuhannya tidak patut Pak keluar ya.
Ndak pernah. Tapi sama. Iya kan? Kan begitu ya banyak. Ndak pernah. Aduh, timingnya tuh pas di bulan itu sudah. Nan motor listrik rusak, nan pompa air bermasalah. Alay. Nan WC tersumbet. Saya jalan sudah kan. Alay, Masya Allah. Itu Bapak Ibu ya. Jadi pendapat siapa ini? Syekh Sya'rawi Mutawalli. Jadi ada rezeki yang menghilangkan, ada rezeki yang mendatangkan. Semoga kita dijauhkan dari rezeki yang menghilangkan ini. Itu pendapat Syekh Sya'rawi Mutawalli. Ya, berkaitan dengan rezeki. Yang ketiga, ini masih ada hubungan dengan pendapat Syekh Sya'rawi Mutawalli. Rezeki yang mendatangkan tidak bisa dihilangkan. Ya, rezeki yang mendatangkan tidak bisa dihilangkan. Ini kaitannya kalau pendapat Syekh Sya'rawi Mutawalli, kalau rezeki yang mendatangkan artinya rezeki yang memang ada ridha Allah di dalamnya. Sehingga ini sesuai dengan firman Allah, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur maka aku tambah nikmatmu. Sehingga kata Syekh Sya'rawi Mutawalli, kecintaan harta terhadap tuannya itu melebihi kecintaan tuannya terhadap hartanya. Maka ibu sio-sio menginginkan orang supaya rasa kinyo hilang. Kalau seandainya orang tersebut mendapatkan rezeki itu dari jalan yang baik, Pak. Kalau Bapak Ibu mengangankan hilangnya rezeki orang tersebut, hanya menghabiskan energi saja. Karena kan la in syakartum la azidannakum tuh. Kalau kamu bersyukur aku tambah nikmat. Ibu menginginkan nikmat itu hilang. Mana bisa? Jadi orang-orang yang punya sifat pendengki itu, Bu, terhadap nikmat orang, di mana orang itu mensyukuri nikmat tersebut, itu hanya menyiksa diri sendiri, menzolimi diri saja, Pak. Kenapa? Karena balik pendapat Syekh Sya'rawi Mutawalli tadi, kecintaan harta terhadap tuannya melebihi daripada kecintaan tuan itu terhadap hartanya. Jadi kalau ibu punya tetangga, punya harta, dia bersyukur dia terhadap hartanya itu, Pak. Pandai dia mendapatkannya dari jalan yang benar, kemudian diinfakkannya. Jangan coba-coba ibu mendoakan supaya rezeki itu pergi. Tidak bisa dong. Ya. Karena jaminan Allah jelas, kalau engkau bersyukur aku tambah. Hebat sekali ibu bisa mengalahkan kalimat tambahan itu. Ingin agar nikmat orang kurang, dari mana? Ya. Kok sampai tiba ke dukun? Tiba ke dukun. Pokoknya ambo dak mau tahu dong, kade nasinya yang rami itu abang kok dapet langang. Jodoh dukun namanya. Dukun. Iya kan ada model itu orang, Bu. Ya kade orang rami, Pak. Ya kan? Konsumen ramai ini aneh. Ndak senang jelek, Pak. Kece kawan kan di situ ada aja. Hanya tibulo aja di situ. Balango ada orang pun juga sudah banyak lah. Tapi saya nak juga mengalami ya Bapak Ibu. Cuman ada cerita seperti itu Pak Haji. Aduh cerita. Entah dari mana mau Ustaz. Tiba-tiba lah rami orang orang banyak aja. Lari orang Ustaz, lari. Aneh. Kalau itu yo baralah kajai orang tuh mana. Berapa jahatnya orang tuh. Ya, mengganggu rezeki orang lain yang sudah Allah kadarkan untuknya. Itu dosa besar itu. Ya. Bapak ya. Ceritanya kan model itu. Yang ambo mana ya dak loba sobok lah. Tapi kok ada orang yang model itu kerajo yolah. Ya kalau bahasa Al-Qur'an tuh bisa jadi fasik ya. Bisa jadi zalim gitu. Ya, atau bahkan bisa musyrik, Pak. Karena musyrik itu bukan pekerjaan orang kafir itu. Orang kafir lain tuh kaplingnya. Orang musyrik itu orang yang beragama Islam tapi pekerjaannya menduakan Allah. Kan itu yang musyrik, Pak. Jadi kalau ibu pergi ke dukun doa, minta tolong ke dukun supaya kade orang tulangan. Itu musyrik namanya itu.
Ya kalau di awal syirik. Syirik itu ada syirik dalam pengertian tidak suku mencari orang ya juga kan baca. Syirik sibuk mah kan itu ya. Tapi memang ada yang seperti itu. Tapi kalau dalam pemahaman saya Bapak Ibu, ya kan semuanya atas takdir Allah. Semuanya atas takdir Allah. Artinya begini, kalau mengangankan hilangnya nikmat dari orang secara syariat tidak akan mampu dia kalau tidak dengan izin Allah. Saya bersandarnya ke situ saja. Ya, tapi boleh jadi itu adalah ujian. Ujian dalam pengertian bagi orang yang berjualan ketika dia uji, apakah dia bersabar menghadapi itu. Sementara yang berbuat seperti itu, tentu dia mendapatkan dosa besar. Tapi sekali lagi saya tidak pernah mengalami, tapi dapat cerita seperti itu. Dulu orang beralih kadang Pak nasi kok tidak masak-masak Ustaz. Ini sebenarnya tuh. Tidak cerita gitu. Iya, tidak masak-masak nasi kok Ustaz. Atau bah, kayak ibu cari lo dukun tandingan. Kan samu berarti samu ibu itu yang mendukuni itu tuh. Kalau ibu menghadapi model itu tuh tibolo kan dukun. Kan samu dengan tuh. Inyo pakai dukun, ibu pakai lo dukun. Itulah samu tuh. Itu sama-sama neraka tuh. Ya kalau ndak model itu Ustaz ndak masak-masak nasi. Kan balik lagi ujiannya di situ, Pak. Carilah jalan yang lain. Ndak awak memasak, suruh orang memasak lain. Kalau perali balik saya nasi yang ada di kadai nasi itu. Saya jangan kemudian ikut yang saya dengar enggak dong Pak. Ini satu loh. Nyo cari loh mau diliko enggak bisa aja. Nyo kece ninyo saya punya dukunan santiang deh. Pahilo itu ke kampungnya wajah nyo cari lo dukun santiang kok. Alah beradu dukun sama dukun. Itu tidak boleh Bu ya. Yang seperti itu berarti sama-sama menjerumuskan kita ke jurang kebinasaan. Tidak boleh. Ya, ya. Jadi kita bertawakal saja kepada Allah. Kita yakin tidak ada sesuatu yang akan terjadi kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kita yakin sekali lagi Bapak Ibu bahwa rezeki itu mencintai tuannya, artinya yang Allah limpahkan itu melebihi dari tuannya mencintai rezeki tersebut selama rezeki itu dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Kan la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi jika kamu kufur terhadap nikmat tadi, terhadap rezeki tadi, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat, ya, ada ulama yang mengatakan bahwa rezeki itu ada yang mendekatkan dan ada rezeki itu yang menjauhkan. Ada yang mendekatkan, ada yang menjauhkan. Baik mendekatkan kepada Allah dan manusia atau menjauhkan dari Allah dan manusia. Itu sifat rezeki itu. Makanya kita ketemu Bapak Ibu, ada yang diistilahkan dengan istidraj itu. Ya, ketika rezekinya berlimpah, tapi kenapa dia makin jauh dari Allah? Itu yang disebut rezeki menjauhkan itu, Pak. Ya, dicari sampai pensiun, yuk bergelimang harta, Pak. Tak tanggung dong. Kendaraan, rumah, mewah semua, Pak. Tapi untuk ke masjid sehari lagi, ya, untuk sholat saja kadang-kadang tidak digerakkan hatinya oleh Allah. Padahal kalau dicari anak tidak ada dinya, Pak. Ada dinya sudah, Pak. Ya. Tapi kenapa tidak tergerak hatinya untuk mendekatkan diri kepada Allah? Inilah yang disebut dengan rizki yang menjauhkan, bahkan juga bisa menjauhkan dari manusia. Kan pernah kita bahas dulu kan. Ada orang dek gara-gara lah cukui itu malahnya pulang kampung deh kan. Baca kak seseketek Pak berani yang mengecek. Ya, ambo dak perlu kampung. Ya kan? Ya artinya inya ide lah cukui, dak kabagantung kayak dia orang. Ya, berang mana orang kampung tu saudara kambo ya, ada perlu orang kampung tu. Kenapa? Karena boleh jadi karena sudah berlimpah rezeki itu. Tapi sayang rezeki itu justru menjauhkan dia dari Allah dan dari manusia. Kalau kita baca di Al-Quran surat Muhammad kan begitu Bapak Ibu. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum.
Maka apakah kamu mengira jika kamu berpuasa, ya, kamu kemudian berbuat kerusakan dan memutus hubungan silaturahim? Jadi memang ada Bapak Ibu orang yang berlimpah rezeki tapi sayang, sifatnya menjauhkan dia dari Allah dan manusia. Tapi ada orang yang kemudian berlimpah rezeki mendekatkan dia kepada Allah dan manusia. Nah, sekarang pertanyaan, kita ini masuk dalam kategori yang mana? Apakah mendekatkan kita kepada Allah dan manusia, atau justru rezeki itu menjauhkan kita dari Allah dan manusia? Tentu kita yang paling tahu, ya. Tapi ini memang tidak bisa dibuat-buat Pak, karena kan perjalanan panjang seseorang itu akan membuktikan nanti apakah rezekinya itu menjauhkan dia dari Allah atau mendekatkan. Karena prosesnya sudah panjang Bu, tiba-tibanya pensiun Pak. Karena panjang prosesnya Pak, lah puluhan tahun ya kan. Pas pensiun, kenapa dia tidak dekat kepada Allah? Kan merunut lagi ke belakang kan, banyak kerajo. Piti yang didapatkannya mengalihnya caranya mengalih. Yang dapat banyak kini mengalih itu modelannya, kan panjang itu. Sehingga menyebabkan rezeki-rezeki yang sudah dikumpulkannya tadi tidak mendekatkannya kepada Allah Pak. Ya, kalau itu sudah sulit itu Bapak Ibu. Ya, kalau pendapat Ibnu Katsir kan harusnya di usia 40 itu kan. Ya, kalau 40 ke atas itu sudah agak sulit untuk berubah. Ya, kecuali tobat. Memang tobat. Tidak ada bahasa selain daripada bertobat. Supaya rezeki-rezeki yang didapatkan dan sudah dinikmatinya itu, ya kan itu yang menjadi penghalang dia untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau dia bertobat dan berusaha untuk mensucikan dirinya, semoga dia mampu untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Itu jalannya lebar, ya kan? Karena kan perjalanan panjang, ya. Harapannya kalau pensiun kan bisa dake ke Mas Haji, apa nak dake ke Mas Haji, makin jauh malah. Karena pengaruh dari rezeki ini, rezeki yang didapat, walaupun seketek Pak, 50.000 masuknya, kan seketek ya. Itu bulan pertama tuh, bulan kedua masuk 50. Karena sudah bertahun-tahun, puluhan tahun dia bekerja Pak, samalah berdagang lah. Ambu mengurangi seketek saja Ustaz, saon. Ya saon kan sekali Pak. Ibu berdagang lah berapa 5 tahun tuh. Alah berapa timunya tuh, banyak onnya tuh. Nah kan perjalanan panjang itu yang membuat rezeki tadi itu ternyata menjauhkan kita dari Allah, tidak mendekatkan. Ya maka solusinya ya bertobat kepada Allah dengan sebenar-benarnya tobat Pak. Ya, memperbanyak sedekah. Kalau memang ada hak itu yang memang bisa dikembalikan. Kalau tidak, semoga dengan memperbanyak sedekah Allah mengampuni dosa kita waktu dulu itu gitu. Yang penting sekarang Bapak Ibu, kalau saya sampaikan, ada kalimat yang pernah saya tangkap Bapak Ibu. Apa itu? Harus ada usaha kita untuk memperbanyak lah gitu ya, memperbanyak ibadah, percepatan lah bahasanya atau apa ya kalau di usia-usia sekarang ini ya. Usaha untuk betul-betul mengejar ketertinggalan Pak Haji, mengejar ketertinggalan. Harus ada Bu. Sampai saya pernah nyampaikan kan begini Pak. Kalau di sholat contoh nih, kan ada sebagian ulama berpendapat qada ya terhadap sholat-sholat yang tinggal dulu Pak. Sehingga kalau habis zuhur dia sholat zuhur lagi, habis asar dia sholat asar lagi, habis maghrib dia sholat maghrib lagi. Saya pernah bertemu dengan jamaah ini di daerah Matuai gitu ya. Nah, ada yang katanya bertemu di daerah Lubuk Anduang sebelah kanan, ada yang di Bumui. Qada ini ada Pak. Ustaz Abdul Somad termasuk yang berpendapat qada ini ada. Tapi pendapat sebagian lagi tidak ada qada kan. Cuman memperbanyak sholat sunnah. Ya, sekarang ibu di antolonan dua tu nan mai ibu kerajaan ini. Mengqada atau memperbanyak sholat sunnah? Dak ado jialah jud salah. Kan mengqada indah Pak. Memperbanyak sholat sunnah indah loh. Atau apa kadi mengejar ketertinggalan itu baca orang ada.
Padahal sholat ini yang akan menjadi standar perhitungan ibadah kita yang lain, kan itu dah, Bu. Kalau sholatnya baik, amal kita yang lain jadi baik gitu. Kalau sholat kita buruk, Pak, fasad, ibadah yang lain jadi fasad. Pertanyaan hari ini, bagaimana kita mengejar ketertinggalan sholat kita, ya kan? Supaya ibadah-ibadah kita itu jadi baik. Kan ke situ tibunya. Kalau Ambon memang condong memperbanyak sholat-sholat sunnah, memperbanyak. Karena kalau awak runut ke masa kita dulu, Bapak Ibu, masa dulu Ustaz kini mau jadi tujuh barunya. Kalau saya condongnya sholat sunnah itu aja, perbanyak saja sholat sunnah. Karena begini, pendapat ulama yang mengatakan cukup sholat sunnah, karena tidak ada qada untuk sholat yang ditinggalkan dengan sengaja, kecuali tobat. Qada itu hanya untuk orang yang tertidur sampai dia bangun atau lupa sampai dia ingat. Itu pendapat yang sholat sunnah. Tapi kalau yang berpendapat qada beda lagi. Kalau terlupa saja wajib qada ketika ingat. Kalau tidur saja wajib qada ketika bangun, maka meninggalkan sholat dengan sengaja lebih utama lagi untuk mengqada. Itunya pendapatnya. Tapi kalau saya mengambil yang sholat sunnah, maka artinya begini Bapak Ibu, perlu ada usaha mengejar ketertinggalan itu, ya, termasuk ketertinggalan dalam pengertian, Pak, perangai awak dulu tuh, dek banyak mengicuh, banyak menipu. Bagaimana berusaha mengejar ketertinggalan? Perbanyaklah sodokoh. Itu cara mengejar ketertinggalan, Pak. Yang sebab dicari lo yang pernah belanja kawak kemana dicari? Saon lah beribu-ribu on tak kicu orang di gara-gara awak maka kemana dicari itu wajah. Atuh tobat lah. Tobat kepada Allah, jujur dalam berdagang, perbanyak sedekah. Nah, itu yang bisa. Yang penting Bapak Ibu, ada ndak usaha kita mengejar ketertinggalan itu? Ampe baru dia 7. Bisa. Minggu bisa. Minggu bisa. Baik Bapak Ibu, semoga bermanfaat kajian kita pada malam hari ini berkaitan dengan pembahasan tentang rezeki dari pendapat-pendapat ulama, baru 4 dari 7 yang bisa kita bahas malam hari. Insyaallah kita lanjutkan bulan depan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.